Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di Guru Macah. Beberapa hari terakhir ini, ya jagat raya khususnya di media sosial itu kembali dihebohkan oleh pidato dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang mengatakan emang gua pikirin endasmu dan lain sebagainya. Saya rasa ucapan-ucapan seperti itu kurang elok atau kurang etis dilontarkan oleh seorang presiden, yang mana konteksnya adalah presiden mengeluarkan ucapan itu yang diperuntukkan kepada rakyatnya yang mengkritik dirinya. Padahal kita tahu Indonesia ini kan negara yang menganut prinsip demokrasi kan, dimana semua kebebasan, semua kita ini diberikan hak untuk berpendapat, bebas untuk berpendapat, bebas untuk mengkritik. Ya, yang penting mengkritiknya itu betul-betul untuk sifatnya konstruktif, untuk membangun, bukan untuk destruktif atau merusak. Nah, namun jika kita punya hak untuk memberikan pendapat, ya pemimpin itu punya kewajiban untuk mendengarkan apa kritikan dari rakyatnya. Kalaupun misalnya pemimpin tersebut dikritik, lantas kritikan tersebut ternyata kurang tepat, maka pemerintah yang harus dilakukan adalah mengklarifikasi, bukan malah memberikan narasi-narasi yang kontraproduktif lah, atau sangat kontroversi lah ya. Seperti itu tadi, emang gue pikirin. Itu kan seolah-olah ini kita, ya kalau begitu untuk apalah kita pada saat engkau mau jadi presiden mengemis-ngemis suara meminta kami memilih engkau, lantas setelah engkau dirimu ini terpilih kemudian kami bersuara, suara-suara kita ini hanya dianggap sebagai ya sesuatu yang tidak penting gitu. Untuk apa? Ya karena kan seseorang itu akan melupakan atau tidak mau mengambil beban pikiran, tidak mau menjadikan sesuatu itu sebagai beban pikirannya kalau tidak penting. Nah, kata-kata emang gue pikirin berarti kritikan dari masyarakat ini dalam tanda kutip ya, jangan sampai dipandang sebagai sesuatu yang ya tidak penting oleh Bapak Presiden. Tentunya ini hanya mungkin ini suuzonnya saya ya, semoga tidak. Nah, tentu kita sebagai seorang rakyat ini sangat merindukan sosok-sosok pemimpin yang mendengarkan rakyatnya. Kemudian ketika pemimpin kita ini berpidato, bernarasi, memberikan argumen, itu sifatnya memang betul-betul cerdas. Ya, cerdas dalam artian kita dibuat terpukau, kita dibuat kagum gitu. Mungkin Bapak Presiden Prabowo pidato yang saya dengar ya, yang saya dengar ini murni pribadi saya, yang saya dengar ini belum terlalu membuat saya takjub, justru membuat saya berpikir kok bisa Presiden mengucapkan hal demikian. Ya semoga kedepannya Bapak Presiden kita ini dalam membuat pidato-pidato ya itu lebih lebih baik lah ya, lebih baik, lebih sesuai dengan posisinya sebagai seorang presiden. Karena sangat riskan atau sangat berisiko ketika seorang presiden mengucapkan ucapan seperti itu lantas menjadi sorotan oleh media internasional. Ini kan nanti seolah-olah kita sedang berkelahi ya, sedang bertempur dengan pemimpin sendiri. Ya padahal tentu kita sebagai rakyat Indonesia ini mengkritik Bapak Presiden Prabowo bukan bermaksud untuk memerangi beliau, tentu tidak ya. Kita mengkritik beliau karena kita sama-sama ingin membangun negeri ini, membangun Indonesia ini. Cuma memang mungkin dengan sudut pandang yang berbeda. Makanya muncullah kritikan itu supaya sudut pandang Bapak Prabowo dan sudut pandang kita sebagai rakyat sebagian itu bisa bertemu di satu titik itu. Makanya untuk bertemu di titik tersebut, di titik kumpul tersebut,
mengkritik harus dengan bahasa yang betul-betul baik ya, jangan sampai menjatuhkan marwah presiden juga, namun tetap harus berbobot, kemudian ada datanya. Nah, di samping itu seorang presiden ya atau pemerintah secara umum juga harus siap pasang telinga, harus pasang kuping. Kalau misalnya dirasa kritikan dari masyarakatnya itu tidak tepat, maka silahkan dibantah gitu. Tapi kalau menurut pemerintah ini kritikan rakyatnya itu benar, maka ayo dong didengarkan rakyatnya. Karena ya mau bagaimanapun juga semua kendali ya ada di tangannya pemerintah gitu. Satu-satunya alat yang dimiliki oleh rakyat sipil ya saat melihat ketimpangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah ya bersuara. Nah, ketika suara ini dibungkam atau ketika suara-suara ini tidak lagi didengar, maka relasi apa lagi ya yang sesuatu apa lagi yang bisa menjadi wasilah agar pemerintah dan rakyat ini bertemu dalam titik kumpul itu gitu ya. Kan selama ini kan gitu ya, dalam dunia demokrasi rakyat dan pemimpin itu ya kita anggaplah sering memang ada pro dan kontra gitu. Tapi untuk bertemu di satu titik itu ya melalui suara dan didengarkan suaranya. Nah, tapi kalau suara itu dibungkam atau telinganya pemerintah ini ditutup ya melalui tangannya sendiri, maka dengan cara apa lagi rakyat ini bisa membuat relasi dengan pemimpinnya gitu. Karena bagaimanapun juga rakyat itu mengkritik pemerintah karena di dalam hati kecil rakyat itu masih merasa hanya pemerintahlah yang bisa dalam konteks kenegaraan ya, hanya pemerintahlah yang bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan kita. Nah, ketika pemerintah ya tidak mau lagi mendengarkan keluh kesah kami, lantas pertanyaannya, selama ini kan pemerintah ingin bekerja buat rakyat. Nah, rakyat merasa pekerjaan pemerintah ini kurang tepat. Nah, makanya rakyat bersuara supaya pemerintah pekerjaannya tepat, ya tepat sasaran gitu. Tapi kalau misalnya rakyat sudah tidak didengarkan ucapannya, tidak didengarkan suaranya, lantas pemerintah ini kerja untuk rakyat yang mana nih, gitu kan? Rakyat yang mana? Karena kan misalkan seorang guru nih, kebetulan saya seorang guru, ketika saya mengajar atau membuat bahan ajar, itu saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa saya, kebutuhan murid saya. Misalkan saya mengajar ya, kebetulan guru bahasa Arab, saya mengajar bahasa Arab, siswa saya belum paham pembuatan kalimat karena mereka belum bisa baca huruf hijaiyah. Maka saya harus mendengarkan. Kenapa sih? Saya harus bertanya dulu kan, kenapa kalian tidak paham materi ini? Nah, tentu ada jawaban dari siswa, ya karena saya belum bisa baca huruf hijaiyah. Nah, sebagai seorang guru, tentu saya harus selesaikan masalah dari siswa saya tersebut supaya tujuan saya tercapai, yaitu mengajarkan kalimat. Maka yang harus saya lakukan adalah mengajarkan dulu huruf hijaiyah. Itu relasi antara murid dan guru. Bayangkan kalau gurunya tidak mau lagi mendengarkan muridnya, yang gurunya sibuk menjelaskan sesuai dengan silabus, sesuai dengan bahan ajarnya, tapi ternyata murid yang diajar tidak mengerti apa-apa. Muridnya mengatakan, "Bu, Pak, saya ingin bertanya, saya ingin mengajukan satu kritikan. Saya tidak paham ini karena saya tidak bisa huruf hijaiyah." Lantas guru mengatakan, emang gue pikirin ondasmu, kan tidak etis gitu seorang guru mengatakan seperti itu kepada muridnya. Karena kenapa? Karena tugas guru adalah bagaimana mencerdaskan siswanya, mencerdaskan muridnya. Nah, relasi inilah yang harus dijaga oleh guru dan murid. Nah, dalam konteks pemerintahan pun demikian ya. Rakyat ini seperti murid ya, dia punya kebutuhan kepada pemerintah. Nah, pemerintah ini posisi sebagai guru. Ketika dia ingin melakukan suatu kebijakan, membuat kebijakan, maka dia harus membangun kebijakan tersebut berdasarkan analisa kebutuhan rakyatnya.
apakah rakyatnya ini butuh hal tersebut ataukah tidak. Dan tentu ketika pemerintah mendata atau ingin menganalisa kebutuhan dari rakyatnya, pemerintah harus adil dan objektif. Ya, pemerintah harus adil dan objektif dalam mengevaluasi atau ya mengumpulkan data apa yang dibutuhkan. Jangan hanya karena ada kepentingan proyek dari, mohon maaf ya, oligarki, lantas analisa kebutuhan rakyat itu diabaikan dan lebih diutamakan kepentingan oligarki. Nah, saya rasa seperti itu dalam video ini. Mohon maaf kalau misalkan agak amburadul ya, karena ini saya baru keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah sudah sembuh dan tiba-tiba terpikirkan untuk membuat video ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.